Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita memulai dengan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Untuk ketua kelas dipersilakan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Oke, berarti hadir semua ya, dan hari ini sudah siap belajar? Siap. Ada yang tahu nggak materi kita hari ini tentang apa? Tidak tahu. Oke, bentar ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Sebelum lanjut, Ibu mau nanya dulu nih. Menurut kalian, apakah semua masalah yang terjadi di Indonesia ini bisa langsung disebut sebagai ancaman? Ya. Kenapa tidak? Ada yang mau jawab? Ya, silakan kepada Julia. Karena tidak semua masalah berbahaya untuk negara. Iya, betul. Artinya kita harus lihat terlebih dahulu permasalahan itu tidak semua bisa langsung disebut ancaman. Kita harus melihat terlebih dahulu seberapa besar dampak daripada permasalahan itu terhadap keutuhan negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik itu mampu menjelaskan perbedaan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian peserta didik itu mampu menganalisis kasus sesuai dengan kategori, dan peserta didik mampu mengemukakan dampak dan solusi dari permasalahan itu secara logis. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian daripada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman sendiri itu adalah segala bentuk usaha baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Contohnya itu seperti terorisme, itu jelas mengancam kedaulatan negara kita. Lalu yang kedua ada tantangan. Tantangan ini adalah hal yang menguji kemampuan bangsa dalam mencapai tujuan nasional, tetapi tidak selalu bersifat merusak secara langsung, seperti persaingan global. Lalu ada hambatan. Hambatan ini adalah kondisi atau faktor yang menghambat dan menghalangi pencapaian tujuan nasional. Kita bisa lihat seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan ada pengertian gangguan yang terakhir. Apa sih gangguan itu? Gangguan itu adalah tindakan atau situasi yang mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, namun skalanya tidak sebesar seperti ancaman tadi. Contohnya itu seperti kerusuhan dan lain sebagainya. Kita lanjut yang selanjutnya, kita membahas mengenai ciri-ciri daripada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu sendiri. Ciri-ciri ancaman itu seperti membahayakan kedaulatan negara, lalu bersifat serius, dan bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Dan jika tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan perpecahan. Lalu ada yang kedua, yaitu tantangan. Di tantangan ini kita menguji kemampuan bangsa dalam mencapai tujuan nasional, tidak selalu bersifat merusak, dan membutuhkan kesiapan dan strategi yang tepat. Yang selanjutnya adalah hambatan. Hambatan ini ciri-cirinya yaitu menghalangi atau memperlambat mencapai tujuan nasional kita. Biasanya berasal dari faktor internal yang dampaknya tidak langsung merusak, tetapi mengganggu kemajuan. Dan yang terakhir itu adalah gangguan. Gangguan ini mengganggu, artinya mengganggu sudah pasti cirinya mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat, bersifat sementara dan tidak membahayakan secara langsung, dan dapat diatasi dengan penanganan yang tepat.
Dari materi yang disampaikan apa bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Ini adalah tabel perbandingan. Kita bisa melihat dari tabel perbandingan ini secara jelas perbedaan daripada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Aspek perbandingannya seperti sifatnya, tingkat dampak, contoh umum, dan pengaruh terhadap NKRI. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa berbeda dari keempat tersebut adalah tingkat dampaknya terhadap NKRI. Semakin besar pengaruh dampaknya terhadap NKRI, maka semakin serius pula kategorinya. Nah, pemahaman inilah yang nanti akan kalian gunakan untuk menganalisis kasus yang ada di dalam toples. Hari ini kita menggunakan media konvensional yaitu toples yang sudah berisi kasus yang nanti akan dianalisis. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu dampak ATHG terhadap keutuhan NKRI. Setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tentu memiliki dampak yang berbeda-beda. Tetapi secara umum dampaknya itu seperti mengganggu stabilitas, kemudian melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghambat proses pembangunan nasional. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menurunkan rasa aman dalam masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Baik, itu materi kita pada pembelajaran ini. Kita sekarang masuk ke pembentukan kelompok. Kita masuk ke bagian analisis ya. Untuk itu kita membagi 4 kelompok. Untuk lebih mudahnya itu kelompoknya langsung dengan teman sebelah saja. Jadi ada yang berjumlah 2 orang, ada yang 3 orang. Ini gimana, mau ibu yang nentuin? Jadi ini kelompok 1, ini 2, yang 3 ini 2 ya? Ini 3 dan ini 4. Oke. Untuk perwakilan setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil kartu kasus apa yang akan didapatkan nanti dan dianalisis. Silakan perwakilan kelompok. Nanti bukannya di sini ya. Untuk kelompok 1 silakan dibuka, dapatkan kasusnya dari apa? Dan 2. Kelompok 2 dan 2. Kelompok 3 tambahkan. Kelompok 4 tambahkan. Satu aja. Kelompok 3 tadi apa tambahkan? Oke, silakan duduk kembali. Ke kanan. Ya, silakan langsung lagi ke kotak ini sesuai dengan kategori yang didapat. Nah, Ibu boleh langsung dibuka. Nanti ya kita beri penjelasan terlebih dahulu. Dari dalam toples itu kan sudah terdapat kasus. Nah, nanti setiap kelompok itu akan menganalisis kasus ini. Yang pertama yaitu mengapa kasus ini termasuk kategori yang kalian peroleh. Misalnya seperti kasus ancaman, kenapa dia termasuk ancaman? Lalu yang kedua, apa dampaknya terhadap keutuhan NKRI, dan yang terakhir itu solusi apa yang dapat dilakukan. Untuk waktunya 3 menit cukup? Oke, bisa dikerjakan dari sekarang ya. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ya anak-anak. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang silakan untuk kelompok untuk
presentasikannya maju ke depan. Kira-kira kelompok mana nih yang mau duluan? Oke, kelompok dua terlebih dahulu ya. Baik, di sini kami mendapatkan analisis kasus gangguan, di mana kasusnya itu terjadi penyebaran berita hoax di media sosial yang menyebabkan kepanikan di masyarakat meskipun adanya informasi tersebut terbukti tidak benar. Nah, mengapa termasuk ke dalam ancaman? Karena informasi tersebut mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat, tetapi tidak sampai membahayakan kedaulatan negara secara langsung. Terus yang kedua, apa sih dampaknya terhadap keuntungan NKRI? Jawabannya, menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu solusi apa yang dapat dilakukan. Nah, solusinya yaitu meningkatkan literasi digital dan tidak mudah menyebarkan informasi sebelum mengecek kebenarannya dan mengklarifikasi resmi dari pihak berwenang. Oke, sudah benar ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok dua. Silakan duduk kembali untuk kelompok dua. Kira-kira kelompok mana nih yang mau maju lagi? Oke, dan kelompok satu tidak dulu. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah, di sini kasus tantangannya adalah masuknya budaya asing melalui media sosial membuat sebagian remaja lebih menyukai budaya luar dibandingkan budaya Indonesia. Yang pertama, mengapa termasuk ancaman? Karena kondisi ini menguji kemampuan bangsa dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus globalisasi. Yang kedua, dampaknya terhadap NKRI, yaitu dapat mengurangi rasa cinta tanah air dan melemahkan identitas nasional jika tidak disikapi dengan baik. Yang ketiga, solusinya itu adalah meningkatkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia, selektif dalam menerima budaya asing, serta memperkuat pendidikan karakter. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Kelompok mana nih yang mau maju lagi? Oke, satu dulu ya. Jadi kami dari kelompok 1 mendapat kasus ancaman, kasusnya itu sebuah kelompok menyebarkan ajaran di media sosial untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Mereka juga menyebarkan konten yang menolak ideologi Pancasila. Pertanyaannya, mengapa hal itu termasuk ancaman? Karena tindakan tersebut membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta berpotensi memecah belah bangsa. Dan yang kedua itu ada dampak terhadap NKRI. Itu dapat menimbulkan perpecahan, konflik sosial, dan melemahkan persatuan bangsa. Dan yang ketiga itu adalah solusi. Penegakan hukum yang jelas, edukasi tentang pentingnya persatuan, serta literasi digital, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dapat sudah tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kepada kelompok 3, silakan. Baiklah, kami kelompok 3 mendapatkan kasus hambatan. Nah, kasusnya itu berupa di beberapa daerah terpencil, akses pendidikan dan fasilitas sekolah masih terbatas sehingga kualitas sumber daya manusia kurang berkembang. Nah, mengapa termasuk ancaman? Karena kondisi tersebut memperlambat pencapaian tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua itu dampaknya terhadap NKRI, menghambat pembangunan nasional dan meningkatkan kesenjangan sosial. Selain itu ada solusi apa yang dapat dilakukan. Nah, solusinya itu seperti pemerataan pembangunan, peningkatan fasilitas pendidikan, dan dukungan pemerintah terhadap daerah tertinggal. Oke, sebentar, terima kasih untuk kelompok 3. Sedang duduk kembali. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3 dan 3 semuanya. Terima kasih. Jawaban yang kalian jawab tadi sudah pemahaman yang sangat baik. Yang perlu kita ingat adalah setiap kategori memiliki karakteristik yang berbeda dan dampaknya terhadap keuntungan NKRI juga berbeda. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan bersama materi kita pada hari ini. Menurut kalian, apa perbedaan utama antara ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI? Ada yang mau jawab? Ya. Oke, silakan kita.
Perbedaannya itu ada pada tingkat dampaknya terhadap negara, Bu. Ancamannya itu paling berbahaya. Nah, sedangkan gangguan itu lebih ringan dan sementara. Oke, benar sekali ya. Jadi perbedaan keempatnya itu terletak pada dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Ancaman memiliki dampak yang paling serius, yaitu karena membahayakan kedaulatan negara, kemudian tantangan itu menguji kemampuan bangsa, hambatan itu menghambat tujuan pencapaian nasional, dan gangguan itu biasanya bersifat sementara seperti penggangguan stabilitas negara. Baik, untuk sebelum itu lagi kita refleksi sebentar ya. Sebagai generasi muda, menurut kalian tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah ATHG di lingkungan sekitar? Ada yang mau jawab? Oke, Raja, silakan. Ya, mungkin kita bisa menggunakan media sosial tidak hoax, tidak palsu. Oke, baik, jawabannya benar ya. Sikap bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga persatuan, kemudian tidak mudah terprovokasi, dan menghargai perbedaan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga keutuhan NKRI. Artinya, menjaga keutuhan NKRI itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Mungkin itu dulu pembelajaran dan materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.